Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Amir Maudin Yusuf, asal dari Purwakarta, Prodi Sistem Informasi, dengan nomor induk mahasiswa 052617893 UPBJJ Bandung. Izin menjawab tugas 2, pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja ke soalnya, yaitu di sini. Di sini sudah ada pertanyaannya, yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktek kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktek 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Nah, di sini buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Nah, 1, halaman stok bahan ajar. Nah, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silahkan bebas menggunakan tabel isi, tabel atau list, atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menambahkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Ada kode mata kuliah, ada kategori mata kuliah, ada UT daerah, ada alokasi rak, ada jumlah stok bahan ajar, ada jumlah stok setiap bahan ajar, status, dan catatan. Oke, kita langsung aja ke visual kodenya, karena saya sudah membuatnya. Nah, di sini saya sudah ada formatnya. Nah, ini ada data.js juga, penggunaan ada komplit. Nah, ada data tracking juga, ntar kita ngecek DO nya. Nah, ini ada data bahan ajar. Nah, seperti ada pengantar manajemen, pengantar akuntansi, biologi umum, dan sebagainya. Dan scriptnya juga ada. Dari pertama kita bikin web ini. Dan terus ada stok aplikasinya. Nah, di sini ada data untuk form tambah stoknya, ada kode, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak, harga, stok, dan catatan HTML. Dan juga trackingnya, ntar kita untuk melacak pemesanan buku. Nah, ada nomor DO nya, ada NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan totalnya. Ini new DO nya. Dan kita suruh ini. Dan juga ada copy trackingnya, dan dashboardnya juga, ada indeksnya, ada stoknya, dan trackingnya. Kita buka ini. Nah, ini sebenarnya saya sudah membukanya. Nah, ini ada informasi stok bahan ajar. Nah, yang pertama kita terdapat fitur untuk mengedit stok dan bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter data shop stok. Silakan bebas menggunakan email slash radio checkbox. Nah, dan juga terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, dan UT daerah juga, atau BJ list, dan kategori mata kuliah. Nah, oke, langsung aja ke ininya. Nah, di sini ada filternya, ada informasi stok bahan ajar, ada kode, ada judul, ada kategori, BBJJ juga ada, lokasi rak udah ada seperti di soal tadi, ada harga, ada jumlah, ada status, ada catatan, ada aksi juga. Nah, di sini kita coba untuk melihatnya. Ini ada 28 stoknya, berarti statusnya kita aman. Dan di bawah 8 ini safety-nya itu di bawah 8, yaitu statusnya menipis atau kurang. Dan juga ada sama ini data dasar psikologi menipis juga sama stoknya. Nah, kita contohkan satu untuk mengeditnya. Seperti di pertanyaan tadi, kita contohkan ini pengantar akuntansi. Nah, kita edit. Nah, punya 2 wajib Jakarta. Nah, kita stoknya misalkan 20. Simpan perubahan. Nah, berhasil, data berwi. Nah, data 20 pengantar akuntansi. Nah,
cover status aman. Ini misalkan datanya itu coba ganti catatan baru, buku telah di restock, buku telah di restock kembali. Nah oke, sudah berubah juga catatan juga, buku telah di restock kembali. Nah ini 20, jumlahnya juga 20. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk juga menambah bahan ajar seperti di soal. Menampilkan terus dari stok bahan ajar. Oke, sudah ada tadi juga. Bahan aman, maka simbol. Oke, udah. Menampilkan status menipis. Nah, udah ada tadi di bawah 8 menipis. Oke. Nah, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Nah, kita langsung aja ke data websitenya, yaitu tambah bahan ajar. Kita coba misalkan kode dengan buku ini aja, proses bisnis pakai kode STSI 4206, yaitu program bisnis. Oke, nah sudah. Kategorinya misalkan MK wajib, PBJ nya Jakarta, apa seriknya misalkan yang pertama R1 A1. Harganya kita misalkan 50.000 per bukunya. Oke, jumlahnya stok jumlahnya yaitu misalkan 15, yaitu berarti di atas 8, yaitu aman ya. Oke, kita simpan dan berhasil. Oke, kita cek. Nah ini ST1 4206 program bisnis judulnya. Oke, kategorinya MK wajib, UPBJJ Jakarta, lokasi rak satu benar, harganya 50.000 benar, jumlahnya 15 benar, statusnya aman. Oke. Oh ini catatannya, maaf lupa. Nah misalkan catatannya buku baru, simpan. Oke. Nah, sudah jelas kan buku baru. Dan juga bisa kita melihat filternya, melihat UPBJ misalkan Jakarta semua ya, ada seperti Injekmen, akuntansi, program bisnis Jakarta. UPBJ Surabaya ada satu doang, Makassar satu, Padang nggak ada, Denpasar tidak ada. Nah, misalkan semua kategori, semua PJJ, semua lagi. Dan juga ini bisa jadi untuk misalkan judulnya bisa dari jumlah ataupun dari harga bisa. Oke, alhamdulillah sudah komplit. Langsung ke soal lagi, yaitu tracking delivery order atau DO nya. Nah, halaman ini merupakan halaman untuk tracking status pinjaman, status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas 1. Pengguna framework untuk menggunakan Vue.js. Terdapat fitur untuk mendapatkan input delivery order yang baru. Berikut ada data file yang perlu diisi, nomor DO, oke, tahun berjalan, sequence number. Nah, misalkan DO 2025 001 untuk data awal, dan selanjutnya yaitu DO 02 25 002, dan diisi ada NIM, diisi secara manual pengguna. Oke, nama, ekspedisi, JNE atau regulator JNE Express, dan ini bucket bahan ajar. Oke, ini strukturnya. Oke, langsung aja ke ini ya, websitenya. Nah di sini kita tracking pengiriman. Oke, kita coba ini DO nya. Dikarenakan DO pertama sudah diisi di opsi pertama ini. Nah ini opsi pertama yang udah otomatis terisi. Lihat dari data earning soal itu. Nah ini Rina Wulandari di JNE Ekspedisi paket UT 01. Nah DO nya ini 2005-01. Oke, nah ini juga detailnya, detail perjalanan, sudah penerima paket di loket Tangsel, tiba di Jaksel, dan terusan kantor tujuan. Ini sudah ada detail perjalanan. Oke, kita contohkan satu.
misalkan dengan data NIM nama saya, NIM dulu 05261 7893. Oke, nama lengkap Amir Mauludin Yusuf. Oke, karena kan tanggal sudah otomatis, kita langsung aja pilih ekspedisinya, misalkan reguler dulu. Nah, paketnya misalkan PS dasar. Oke, total harga 10, udah otomatis opsi udah di ininya. Nah, kita coba tambah DO baru. Nah, data berhasil disimpan. Oke, kita cek. Nah, 02L 2006 002 ini lanjut. Nomor NIM-nya, namanya udah, ekspedisi, paketnya, tanggal kirim, totalnya, aslinya. Nah, ini sedang di dalam perjalanan. Oke, kita misalkan contoh satu lagi dengan nomor ini, masuk nomor 02617893, misalkan dengan nama Arif Maulana. Oke, Maulana, ekspedisinya misalkan yang ekspres, lebih cepat, dan paketnya yang ini pada dasar dan harganya lebih tinggi, 10.000. Nah, oke, sudah masuk pengiriman ketiga. Nah, ini Arif Maulana, detail juga udah dalam detail perjalanan. Alhamdulillah, dengan tugas program web ini sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelas yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.